kami seperti gembala yang baik, kepada air yang tenang, kepada rumput yang hijau. Engkau menyegarkan jiwa kami, memberi kami sukacita, kekuatan setiap waktu untuk kami tetap berharap kepada Tuhan. Sore hari ini kami sudah memuji menyembah-Mu, saatnya kami mau merenungkan bahagian daripada firman Tuhan. Biar setiap hati, setiap pikiran, setiap kehidupan kami dipersiapkan untuk menerima benih firman-Mu. Sehingga firman itu tidak berlalu begitu saja, tetapi semakin hari kami kuat di dalam iman, semakin hari kami berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Kristus Tuhan. Dan biar dalam pemberitaan firman Tuhan, biar urapan-Mu bekerja mencengkram setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Dalam pemberitaan firman Tuhan, kami mau katakan semua pujian, semua kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya hanya kami kembalikan bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, terpuji nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya, sama-sama kita katakan, janji-Mu seperti fajar. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya sore hari ini kita bersuka cita karena kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih memberi saya kesempatan bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan bukan karena kekuatan gagah saya, tetapi karena kemurahan Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Opa Yoritatis yang sudah memberi saya kesempatan juga melayani. Puji Tuhan, dalam ibadah pertama dan kedua jadi worship leader tadi, dan sore saya diberi ini kesempatan penghormatan yang luar biasa dari Tuhan, melayani untuk membagikan firman Tuhan bagi saudara. Dan sebentar malam saya akan lanjutkan perjalanan tur pelayanan ke Masuji, yaitu pelayanan Natal dan KKR. Di sana Tuhan juga nggak tahu ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin karena Bapak Gembala sering memberi saya kesempatan melayani dengan segala macam talenta. Saya itu dikasih kesempatan di GBI di Masuji hari Senin jam 1 itu bukan hanya khotbah Bapak Gembala, tapi sekalian jadi worship leader, habis itu khotbah. Aduh, ini bagaimana ini? Bagaimana ini? Haleluya. Tapi boleh kita beri pujian buat Tuhan, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk melayani, itu kemurahan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Baik, puji Tuhan. Sore hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Saya memberikan tema di sana adalah iman yang mengubah keadaan. Iman yang mengubah keadaan. 1, 2, 3. Iman. Boleh kita baca berganti-gantian, mungkin sampai ayatnya yang ke-30 saja dulu ya. Kita bacakan Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Saya akan bacakan ayat ganjil dan ibu bapak akan baca ayat genang. Kita bersaut-sautan. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, banyak orang berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Bapak Ibu,
23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30 sama-sama. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjama jubahku? Cukup dulu sampai di situ. Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan tentang iman yang mengubah keadaan. Dalam pembacaan kita ini sebenarnya ada dua kejadian. Kejadian yang pertama adalah anak yang menjadi kepala rumah ibadah yang sedang sakit. Kalau baca seterusnya itu bukan hanya sakit tapi sudah tidak ada kehidupan. Dan dia datang kepada Yesus supaya dia meletakkan tangannya kepada anaknya itu supaya anak itu bangkit, sehat, hidup kembali. Nah dilanjutkan dalam perjalanan waktu ia datang, kepala rumah ibadah datang kepada Yesus, menghampiri Yesus. Yesus langsung respon, ayo kita ke sana. Dalam perjalanan yang begitu banyak orang, tiba-tiba ada seorang wanita pendarahan yang sudah 12 tahun. 12 tahun dia mengalami sakit yang luar biasa. Segala macam cara sudah dia kerjakan untuk pengobatan, tetapi tidak pernah mengalami kesembuhan. Tetapi di tengah-tengah itu, dalam perjalanan yang begitu banyak orang, dia berkata dalam hatinya, asal saja ku jama jubahnya, saya pasti akan sembuh. Lihat ya, hanya dia mendengar tentang Yesus. Dalam kerumunan yang begitu banyak, dia katakan, asal saja ku jama jubahnya, saya akan sembuh. Hanya bagian ujung jubah saja, dia meyakini dia akan mengalami kesembuhan. Apalagi kalau ditumpang tangan, apalagi kalau dia bersama-sama dengan Tuhan. Lihat imannya saudaraku. Kalau lihat dari semua perjalanan, dari semua cerita ini, satu perikop ini, itu Tuhan nyatakan kesembuhan dua-duanya. Bahkan pada akhirnya anak dari kepala rumah ibadah itu sudah gak ada nyawa, udah meninggal. Waktu dia datang ke rumah di mana orang yang anaknya sedang meninggal, dia akan ngapain ke sini? Dia sudah mati. Kata Yesus, dia cuma tertidur. Baru dia menyampaikan, pada saat dia menyampaikan terakhir itu banyak orang yang berkata, ini ngapain udah mati kok ngapain ke sini. Lalu Yesus inisiatif mengusir orang-orang yang berkata negatif tentang anak itu. Hanya kedua orang tuanya dan kerabatnya yang ada di situ. Dan dia berkata kepada anak yang sedang meninggal, yang sudah tidak ada nyawa ini. Dia katakan apa? Tali takum. Tali takum. Bangunlah, bangkitlah. Dan itu mengubah keadaan kematian menjadi kehidupan. Luar biasa. Yang sanggup mengubah keadaan kita, iman yang mengubah keadaan. Saya tulis di sana, ada PowerPoint saya kah? Baik, puji Tuhan. Pendahuluan di sana saya menulis di sini. Pernah kita merasa tersesat, sendirian atau putus asa? Pernah kita menghadapi situasi yang tampaknya mustahil untuk diatasi? Dalam situasi gelap, tak tahu arah,
seringkali imanlah yang menyelamatkan kita. Yang harus kita yakini dan imani supaya terjadinya iman yang mengubah keadaan kita. Saya membagi menjadi 3 bagian. Iman yang mengubah keadaan kita. Kita harus tahu bahwa kita percaya kepada kuasa Tuhan yang mampu mengubah segalanya. Percaya kepada kuasa Tuhan yang sanggup, yang mampu mengubah segalanya dalam hidup kita. Kenapa pakai segalanya? Segala hal dalam hidup kita, Ia akan sanggup mengubahnya. Karena kita punya Tuhan yang sanggup. Amin. Dia katakan begini dalam satu pujian. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Saat engkau percaya kepada kuasa Tuhan, Ia mampu mengubah segalanya dalam hidup kita. Saya nggak tahu situasi Bapak Ibu apa yang kita alami hari-hari ini. Situasi apa yang sedang menimpa kita. Saya memberikan pengertian maksud dari poin yang pertama itu, yaitu yakini saja bahwa Tuhan sanggup membela kita, anak-anaknya. Dalam situasi apapun, walaupun sepertinya tidak kelihatan titik terang dari apa yang kita alami sekarang ini. Ia tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kadang-kadang diizinkan sebenarnya ini namanya ujian yang Tuhan kasih buat saudara dan saya supaya kita terus bertumbuh dalam iman. Kalau kita sampai hari ini masih ada dalam situasi yang pelik, begitu banyak kesulitan, artinya kita belum lulus, saudaraku. Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita terus bergumul dan bergumul dalam hidup ini. Sampai kita merasa, oh, I'm surrender. Saya pasrah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan, hanya Tuhan segala-galanya. Saat engkau berkata seperti itu, karya Tuhan, tangan Tuhan yang besar itu sanggup menolong saudara tepat pada waktunya. Amin, saudaraku. Ia akan membela kita. Tapi kadang-kadang pikiran kita, rasio manusia lebih banyak pakai rasionya. Masuk akal enggak ini? Kita pakai logika kita. Saya mengiring Tuhan kurang lebih udah hampir di atas 30 tahun ya. Dan sampai hari ini, kenapa sih saya melayani dari pagi sampai sore hari ini dan lanjutkan lagi? Bukan untuk dapatkan sesuatu, tapi ada kesempatan untuk memberi yang terbaik, melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Karena saya masih hidup. Walaupun sudah divonis dokter hari Selasa yang lalu, saya ngalami tensi tinggi, udah di atasnya 158, bawahnya di atas 100. Tinggi ya, lumayan lah ya. Ini aja saya bangun tadi setelah saya melayani di gereja kita, saya tidur sebentar, bangun-bangun puyeng begini. Muter ini dunia sama kolesterol. Ya namanya usia udah 50 lah. Pastinya penyakit-penyakit itu. Ini sudah berapa hari saya gak berani makan, saudara. Gak berani makan macam-macam. Tempe, sayur bening aja udah. Kadang-kadang takut makan gara-gara itu. Karena masih ada pelayanan besok lagi, besoknya lagi. Persiapan pelayanan di gereja luar juga. Melayani di gereja kita juga, semua acara-acara dari gereja kita. Tapi masih dikasih hidup, kenapa enggak? Udahlah, ini bukan punya saya lagi, punya Tuhan. Kalau masih bisa hidup aja anugerah Tuhan. Saya tahu dia yang sanggup akan menuntun langkah saya. Memampukan saya untuk melayani Raja di atas segala raja. Boleh beri pujian bagi Tuhan kita. Sehingga saya boleh berkata kepada Tuhan begini.
Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Percaya kepada Tuhan atas kuasanya, dan Ia mampu mengubah segala keadaan dalam hidup kita, saudaraku. Saya percaya orang yang senantiasa bertumbuh di dalam iman, Tuhan tidak pernah tinggalkan, tidak dibiarkan kita pada zona nyaman. Selalu dikasih masalah, persoalan, ujian supaya kita terus berharap kepada Tuhan. Dan kita menjadi takut dan gentar kepada Tuhan. Haleluya. Mau hidup dalam kehendak Tuhan, amin. Boleh tangan-tangan yang merindukan hidup di dalam kehendak Tuhan, boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya percaya awal bulan ini Desember, ini udah mau Natal saudaraku. Ya, kita ada di bulan Natal, bulan Desember. Tetapi pasti kita masih dalam pergumulan. Tetapi kalau kita mengutamakan Tuhan, Ia akan terus membela kita. Amin saudaraku. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa engkau tidak pernah berjalan sendiri. Coba bilang oleh kiri kanan, kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada Yesus bersama kita. Haleluya. Boleh kembali kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, iman yang mengubah keadaan kita adalah kita harus yakini dan imani kita untuk kita membangun komunitas yang sehat untuk menjadi dan memelihara iman kita. Ini membangun satu komunitas yang sehat. Saya senang waktu ada satu ilustrasi seorang hamba Tuhan dari luar negeri. Dia katakan begini, bagaimana supaya kita tetap, kalau kita membangun komunitas itu, seperti kalau kita berbaris, ya kalau contohnya pria-pria, laki-laki berbaris membuat satu lingkaran, dan mereka bergandengan tangan tidak melepaskan. Tetapi yang punya beban dan pergumulan yang sangat berat ada di tengah-tengah itu satu orang. Dia sempoyongan, nggak tahu harus bagaimana. Tetapi pada saat ia jatuh dengan lingkaran itu, bapak-bapak tadi, ya anggap kita bicara menjadi ilustrasi, mereka menopang. Ada di belakang. Kalau dia jatuh ke depan, ada yang menopang. Kalau dia jatuh ke kanan, ada yang menopang. Jatuh ke kiri, ada yang menopang. Coba kalau gak punya komunitas yang sehat, habis kita. Cepat jatuh, tak berdaya. Maka akhirnya orang-orang banyak yang kecewa. Banyak yang putus asa, sepertinya udah gak ada jalan keluar. Makanya di luar sana banyak yang tidak mengenal Allah. Bahkan jangankan yang tidak mengenal Allah. Saya pernah dengar itu kata Pastor Adi, bahwa seorang anak pendeta itu yang dia di atas gedung, dia terjun ke bawah, anak pendeta loh, di Surabaya, bunuh diri. Coba, ada apa itu saudaraku? Karena kita sudah hilang dari komunitas yang sehat. Kita keluar dari sana. Ayo bangun komunitas. Di gereja kita ada namanya SER. Di sana kita saling menguatkan. Coba deh. Kalau engkau sering rajin berkumpul dengan saudara seiman, imanmu semakin bertumbuh. Tapi engkau berkumpul dengan orang-orang yang banyak berbuat dosa, tadinya kita kuat. Ikut kita seperti mereka lama-lama saudaraku.
kompromi dengan dosa, kompromi dengan hal-hal dunia. Ini harus kita bangun. Jadi kalau ada kesempatan, ayo bersama-sama daftarkan diri Anda di setiap komunitas kita, share kita. Ya, ada komisi di sini. Mari kita bangun komunitas yang sehat, tetap ada di situ supaya engkau ditopang saat engkau lemah. Amin. Saat engkau tak berdaya, di situ ada kekuatan. Saudara seiman mendoakan, menghibur. Gak mungkinlah saudara seiman mau menjatuhkan saudara dengan memfitnah saudara. Mana ada? Adakah? Kalau itu perlu bertobat. Ya. Saling menguatkan saudara. Dan betapa indahnya kita. Karena kenapa? Itulah jalan bagaimana kita terus konsisten, setia, kuat di dalam iman sampai Tuhan datang. Amin. Amin Ibu Bapak. Boleh kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita harus bangun ini supaya kita kuat. Seperti pujian begini. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Yuk. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Saya merasa begini. Kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, kadang merasa lemah juga. Enggak semua pakai kuat imannya, enggak. Saya sebagai hamba Tuhan merasa seperti itu. Apakah lagi Bapak Ibu Saudara. Coba kalau enggak punya komunitas yang sehat. Enggak punya GBI Shalom. Enggak punya doa Unity Prayer Selasa dan Sabtu. Enggak ada doa puasa. Komisi. Kalau enggak gabung di sana, bagaimana kita bertumbuh? Coba kalau hamba Tuhan kan selalu mendengarkan jemaat ya. Pendeta nih selalu dengarkan jemaat apa. Coba kalau pendeta siapa yang mau dengerin? Apalagi seperti opa gembala kita. Harusnya opa itu punya pergumulan loh. Punya beban hidup, punya unek-unek yang harusnya dilepas. Orang kalau kita bicara sama teman yang baik mendengarkan kita, bahwa rasanya lega sekali. Di mana itu? Nah ini tadi, di dalam komunitas. Nah saya katakan saya ini hamba Tuhan, saya mau curhat sama siapa? Selain hanya kepada Bapa dan membangun komunitas yang sehat di dalam gereja kita. Amin. Boleh kita beri tepuk tangan bagi gereja kita dan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, iman yang mengubah keadaan, yaitu yang harus kita imani dan yakini adalah kita harus melakukan segala daya upaya sebagai tindakan iman untuk mengalami jawaban dari Tuhan. Maksudnya adalah kita harus berdoa dan bertindak. Itu diselaraskan di dalam kita mengalami mukjizat Tuhan dan mempercayai akan janji Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita. Wah, ini luar biasa saudaraku. Kita harus ada namanya tindakan, bukan hanya seperti hanya dengarkan firman dan cukup seperti itu saja. Tetapi kita belajar dari seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Dia katakan, asal saja ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Sore hari ini bukan hanya jamah jubahnya Tuhan Yesus, tapi minum darah sebagai darah Yesus, yaitu anggur dan roti menjadi tubuh Yesus. Saat engkau imani sore hari ini, engkau akan mengalami mukjizat Tuhan. Amin saudaraku. Siapa yang rindu mengalami mukjizat, boleh lambaikan tangan. Katakan amin. Katakan haleluya. Katakan saya mau. Boleh kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ada satu pujian begini. Dia katakan begini kepada kita semua. Tiada pernah ku
ragukan. Yuk sama-sama kita katakan, kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Jemaat saja katakan, walau 1000 rebah. Yuk, walau takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bagian ref, sama-sama kita katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ibu bapak, pada saat saya sedang di bagian terakhir ini, ada satu kalimat yang Tuhan taruh di dalam hati atau dalam roh saya. Kalau engkau mau mengalami mukjizat Tuhan, kenali dulu siapa Tuhanmu. Ulangi ya. Kalau engkau mau mengalami mukjizat Tuhan dalam hidupmu, kenali dulu siapa Tuhanmu dengan baik. Saya nggak tahu kata-kata ini, taruh di hatimu saudara. Mengenal Tuhan itu bawa lebih dalam. Dan engkau melihat pribadinya, merasakan pribadi Tuhan itu, dan engkau akan menerima mukjizat Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan saya bisa bagikan bagi Bapak Ibu Saudara. Biar Roh Kudus yang terus berbicara bagi saudara dan saya, untuk semakin hari kita kuat di dalam Tuhan. Boleh bersama-sama kami katakan di hadapanmu, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus walau 1000 rebah. Jemaat saja, Nayala 10.000 rebah di kananku, haleluya. takkan ku goyah. Kita buka tangan bagi Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab
sebab Yesus sertaku. Kita sembah Tuhan, kita menyembah Dia, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yalah baya syada, yalah baya la baya la baya la baya la baya la baya la bo. Haleluya. Aku berdoa saat malam ini Tuhan, kuasa-Mu turun atas kami umat Tuhan, jemaat GBI Saul yang hadir dalam ibadah yang ketiga ini. Biar kekuatan dari Tuhan mengalir atas kami, karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup mengubah keadaan kami. Saat kami percaya kepadamu bahwa Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selamanya. Kebaikan-Mu, perbuatan tangan-Mu, mukjizat-Mu, kuasa-Mu masih tetap berlaku sampai saat ini bagi setiap orang yang mempercayai kuasa Tuhan dan janji Tuhan. Oh, biarlah ya se, biarlah daya labo. Aku berdoa biar kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Aku berkatakan, jadilah Engkau sembuh yang sakit, jadilah Engkau sembuh. Sore hari ini aku lepaskan oleh bilur-bilur Yesus, segala penyakitmu sudah disembuhkan. Yes. Mengalir kuasa kesembuhan atasmu, terjadi atasmu dalam nama Yesus Kristus. Yang terikat, kami putuskan segala belenggu dosa, belenggu kelaliman, kami putuskan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kelepasan dan kemerdekaan menjadi bagian umat-Mu, dan kami merdeka di dalam Tuhan oleh karena Roh-Mu ya Tuhan. Aku berdoa bagi kami dalam pergumulan hidup, biar Tuhan memberi jalan keluar. Yang berkekurangan, yang menderita, beri kelegaan, beri kelepasan ya Tuhan. Oh yalabaya syanda yalabaya sanda yalabo. Yang sama-sama tentang pengenalan akan Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, Engkau mengangkat kami jauh lebih tinggi. Oleh kuasa Roh-Mu, Engkau menjamah setiap kami mengenal Yesus secara pribadi ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Jamah kami, jamah kami, jamah kami, Roh Kudus, jamah kami. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Haleluya. Walau 10.000 rebah, Haleluya. Haleluya. sekali lagi kita katakan, walau Haleluya. 1000 rebah di sisiku. Amin. 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 Haleluya. Tetaplah Allah penolongku. Haleluya. Haleluya. Walau 10.000 rebah di tanganku goyang, sebab Yesus sedang. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau jamah setiap kami, Haleluya. Kau lengkapi setiap kami, Kau memberkati setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Kuasa turun atas kami. Amin. Haleluya. Langkahku goyang dalam nama Tuhan Yesus. Walau 1000 rebah, Haleluya. Engkau dilayani. walau 10.000 Engkau dilayani. rebah di tanganku, takkan ku
Engkau dilayani, Engkau ditumpangi tangan. Haleluya. Yes. Angkat tinggi tanganmu. Engkau sakit, engkau lemah, engkau bimbang, engkau bingung. Biar engkau punya iman yang kuat. Haleluya. Haleluya, anak cucuku, anak muda. Haleluya. Engkau didatangi, engkau ditumpangin tangan. Percayalah itu merupakan point of contact, titik temu kita, di mana kita mendapatkan jamahan. Percaya Tuhan tolong kita. Anak muda, jangan pikiranmu pendek, tapi biar engkau pikir panjang. Jangan salah mengambil keputusan. Angkat kedua tanganmu, ada Tuhan menolong engkau. Sore ini banyak anak muda, biar engkau berkata, Tuhan, engkaulah penolong. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sambil nyanyi ini engkau arahkan tanganmu ke depan, kedangkan tanganmu ke depan. Para pelayan mendekat, engkau telah sedia tentu dari rumah. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya. Yes. Cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Perjamuan suci Harapanku adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Karena kasih-Nya, Sekarangku ada. Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari aminkan ucapan ini, kebenaran ini. Haleluya. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Amin. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ya. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Olehnya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Berkat Tuhan turun atas roti yang melambangkan tubuh Yesus yang disiksa karena untuk menebus dosa manusia. Atas anggur yang melambangkan darah Yesus, bukan darah binatang, bukan darah manusia biasa, bukan darah pemimpin siapapun, tapi darah anak domba Allah, darah Yesus untuk menyucikan dosa-dosa manusia yang percaya. Menjadi perjamuan kudus untuk kami pada bulan Desember ini. Kami terima dengan percaya, kami terima dengan sukacita. Kami yakin ada berkat melalui perjamuan kudus. Kami dipersekutukan dengan Tuhan. Kami dipersekutukan satu dengan lainnya. Dan kami akan menemukan kebangkitan orang percaya. Haleluya. Kuasa setan dikalahkan, segala penyakit dicabut. Ada jalan buat kami, ada pengharapan buat kami, ada kemenangan buat kami, ada damai sejahtera untuk kami. Haleluya. Kami sambut perjamuan kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, terima dengan percaya dan tetap dalam Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. terima dengan percaya. Haleluya. Hampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Haleluya. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Angkat tangan kanan kita. dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Haleluya. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Hidup kita. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru Haleluya. oleh kuasa darah-Mu. Tinggi, tinggi angkat tangan kananmu.
lebih tinggi dari kepala kita. Yesus mengambil roti dan Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Tuhan Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Percaya? Percaya? Perbuatlah ini untuk kita mengingat akan pengorbanan Yesus di Kalvari. Sekarang makanlah dengan percaya. Haleluya. Setelah engkau membuka perlahan-lahan, maka mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Cawan ini adalah meterai perjanjian baru di dalam darahku. Percaya? Percaya? Perbuatlah ini untuk kita ingat akan siksa Yesus di Golgota. Minumlah dengan penuh syukur. Haleluya. Glory, haleluya. Ada kemenangan. Amin. Karena kita masih punya iman. Amin. 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 Biar kita baca sama-sama 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 dengan yakin sungguh. Haleluya. Kita masih punya iman. Kata orang Batak, dong hepeng tapi senang. Amin. Haleluya. Iman modal kita. Percaya? Mari baca keras sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Amin. Yang dari Lenteng Agung atau dari LA, bukan Los Angeles, baca keras. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Amin. Bilang kepada kiri kanan, percaya? Percaya. Percaya. Haleluya. Haleluya. Punya iman anak cucuku? Amin. Biar engkau tetap fokus kepada Tuhan. Bilang, sehat, Sehat. kuat, Kuat. rajin, Rajin. fokus, Fokus. tekun, Tekun. taat, Taat. benar, Benar. setia dalam iman, Setia dalam iman. harap dan kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Maranatha. Haleluya. Ada yang salah apa sebut? Kudus. Hah? Kudus. Kudusnya yang enggak ya? Kudus. Oh ada kali tadi. Enggak ada ya? Ya, yang penting kita sudah sebut sama-sama. Tepuk tangan di atas kepala kita. Sit down please. Tuhan tolong Adrian mau berangkat ke Lampung. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat memberkati kami pada hari ini, menuntun kami dalam hari-hari kami bersama-Mu ya Bapa. Kembali Engkau juga mempersatukan kami dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus. Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberi pada hari ini, guna untuk memperlebar kerajaan-Mu.
setiap persembahan, persepuluhan, persembahan khusus dan ucapan syukur untuk menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari yang sudah diberkati kita katakan Amin. 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 Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Adrian Zebua untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada semua pelayan yang mengambil bagian pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan anugerah ini kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan, karena itulah pernyataan hati kita yang sesungguhnya. Kita persembahkan bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita bersama-sama bergotong royong membantu pekerjaan Tuhan dalam menjaga maintenance gereja untuk menjaga kenyamanan kita beribadah. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkannya, dan sekaligus kami undang para pelayan pundi untuk ke depan dan mengambil kantong-kantong yang tersedia di depan. Yang melayani pundi-pundi dari sisi kanan, yang mengambil pundi-pundi dari sisi kanan, Ibu Maria bagian depan, Bapak Elias Karel dari bagian belakang. Dan yang melayani pundi-pundi dari sisi kiri, Ibu Roni Tapilatu bagian depan dan Bapak Frankie Johannes bagian belakang. Kami ucapkan selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kalau ada di antara kita yang baru pertama kali beribadah di sini, boleh angkat tangannya. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk menuai jiwa-jiwa untuk Tuhan. Selanjutnya warta jemaat akan dibacakan. Pengumuman ibadah raya Minggu. Terima kasih untuk persembahan Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Doakan dan hadirilah ibadah raya Minggu 8 Desember 2024. Kegiatan sepekan berjalan minggu ini seperti biasa. Hari Selasa ada doa Unity Prayer pukul 6 sore. Mari kita bersama bergabung dalam doa kesatuan gereja kita. Hari Kamis ada doa fajar lawatan Tuhan melalui Zoom pukul 5 pagi dan doa APT melalui Zoom pukul 8 malam. Hari Jumat ada doa BPP GBI melalui Zoom pukul 9 pagi dan doa puasa sementara diliburkan. Hari Sabtu Unity Prayer Sabtu pagi pukul 5 pagi. Dan setiap hari Minggu ada ibadah sekolah Minggu di Aula Sekolah Betel pukul 9 pagi dan di Loteng Shalom pukul 4:30 sore. Serta ibadah remaja Strong di Loteng pukul 9 pagi. Bagi yang rindu untuk dibaptis, formulir baptisan air harap dikembalikan sebelum tanggal 15 Desember. Formulir dapat diambil di meja multimedia melalui tim sekretariat. Dan Bapak Ibu yang akan menyerahkan anaknya dapat juga mengambil formulir penyerahan anak di meja multimedia. Berikut agenda Natal Komisi dan Share Gabungan. Hari Kamis tanggal 5 Desember jam 4 sore, Natal WBI Shalom dilayani oleh Pastor Levi Supit. Hari Jumat tanggal 6 Desember jam 5:30 sore, Blessing Christmas Celebration 14 God is Love dilayani oleh Pendeta Jessica Abraham dan kesaksian pujian oleh Anggi Marito. Hari Sabtu tanggal 7 Desember jam 4 sore, Natal Pria Shalom di Loteng Shalom dilayani oleh Pendeta Dr. Apin Miltia Kristi. Hari Jumat tanggal 13 Desember jam 6 sore, Natal Shalom Care Gabungan, Better Together, The Power of Community.
Hari Sabtu sampai Minggu tanggal 14 dan 15 Desember, Natal berbagi kasih dan basar bersama dewasa muda di Sekolah Bethel. Dan hari Sabtu tanggal 21 Desember jam 9 pagi, Natal Amazing Shalom Kids Sekolah Minggu GBI Shalom. Amplop Natal, ulang tahun gereja dan tahun baru tersedia di meja mading. Persembahan Natal, Tahun Baru, dan HUT gereja juga dapat dikirim melalui rekening yang ada di layar LED. Mari kita bersama-sama mendukung seluruh rangkaian acara Natal, Natal Komisi, dan share gabungan kita. Marilah kita tetap menjaga keadaan gereja tetap bersih dengan tidak meninggalkan sampah dan mengecek barang bawaan kita sebelum meninggalkan gedung gereja. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Mengundang semua anak muda untuk hadir di acara Blessing Christmas Celebration yang ke-14 hari Jumat besok tanggal 6. Open gate jam 17.30, dilayani oleh Pendeta Jessica Abraham, Ketua Anaknya Ketua 1 Pemuda. DPA. Ketua 1 ya Bang Andi? Ya, Ketua 1 Departemen Pemuda Anak Gereja Bethel Indonesia, dan anak dari Ketua Sinode yang sedang menjabat saat ini, Pendeta Ruben Adi Abraham, dan kesaksian oleh Anggi Marito Indonesian Idol, dan juga dibuka untuk jemaat umum. Iya, dia dari Tasikmalaya. Dia dari Bandung, akan datang di Bandung, Opa. Dia akan datang bukan ke Tasikmalaya. Jakarta. Opanya Tasikmalaya. Opanya juga bersama dengan Bapak Gembala kita ada di Dewan Pendiri Gereja Bethel Indonesia. Dia opanya dari Tasikmalaya, saya Tasik Yori. Mau tahu ada ayatnya? Mari kita lihat. Ulangan 33 ayat 23. Nah, silakan multimedia. Mungkin nenek moyang kita, moyang saya berdasarkan ayat ini. Baca keras ya, 1, 2, 3. Tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Amin. Thank you ya. Baiklah. Bilang Tasik. T. Tuhan. A. Amat. S. Sayang. I. Ini. K. Keluarga. Semua kita mengasihi Tuhan. Bilang, saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Kasih. K. Kristus. A. Amat. S. Sayang. I. Ini. Tunjuk diri. Hidup. Ini hidup. Amin. Karena Tuhan sudah sayang kita, Tuhan sudah datang dan menyelamatkan kita, biar kita tetap dalam Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan dan amplop-amplop persembahan khusus dan persepuluhan. Dipersilakan maju ke depan, berjalan dari sisi kiri maupun sisi kanan. Nanti kembali melalui jalur tengah. Persepuluhan dan persembahan khusus juga dapat disalurkan melalui rekening BCA yang ada di layar LED. Kita sambil angkat pujian Kaulah Kuatku. Si Kaleb sudah jalan, Kaleb jalan.
muda angkat tangan tinggi-tinggi yang belum married. 1, 2, 3. Tinggi-tinggi, jangan setengah tiang. Kalau setengah tiang itu lain artinya. Datangnya hari apa? Tanggal 6. Hari apa itu? Jumat. Hari Jumat. Tuhan berkati, biar anak muda, generasi penerus engkau yang nanti akan memimpin bangsa ini. Percaya? Iya. Tuhan tolong kita ya, kita pulang dengan sukacita. Tuhan memberi kemenangan Pak Sembiring. Amin. Tuhan memberi kemenangan Pak Chandra. Tuhan memberi kemenangan juga kepada Ibu Ani. Mereka harus berapa kali ke rumah sakit, tapi justru Pak Sembiring masih ada sebagaimana ada. Pak Sembiring bilang haleluya. Dulu polisi, sudah pensiun, tahu-tahu harus cuci darah. Tapi jangan takut, darah Yesus lebih dari semua. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Pak Daniel Chandra cuci darah, Ibu Ani cuci darah. Tuhan tolong kepada Benianta. Tuhan juga tolong kepada Ibu Tumoka. Tuhan juga beri kemenangan kepada siapa lagi sakit? Semua yang sakit. Tuhan tolong kepada Pak Rasak ya. Haleluya. Tuhan tolong kita semua yang sakit. Tuhan sembuhkan. Tuhan memberi kemenangan Pastor Jeffrey yang pergi ke Amerika. Karena mereka mengadakan retret. Sudah selesai tadi malam di tempat kita di sini. Mereka siang. Jadi mereka ada berapa banyak Naimi? 300. Tepuk tangan. Coba Jeffrey dulu aja baru masuk ke gereja sini, Naimi yang bawa. Ya kan Naimi? Naimi menangkan jiwa. Iya, disuruh berdoa, pimpin doa, dia bilang jangan dulu ya. Atau bagaimana waktu itu ya? Takut-takut ya. Tapi sekarang jadi ketua Departemen Pemuda Gereja Bethel Indonesia seluruh dunia lagi. Makanya saya hormat kepada Naimi. Hormat. Beri kemuliaan semua karena Tuhan. Amin. Tuhan akan mengangkat engkau. Haleluya. Dan mari kita pulang dengan sukacita. Aminkan ucapan bahagia, berkat dan pengutusan ini. Haleluya. Haleluya. Berbagailah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Yes. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Amanat agung Tuhan Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan sekarang ibu bapa, anak cucuku, terimalah shalom, damai sejahteranya Tuhan Yesus, dan sukacita oleh Roh Kudus, serta berkat Immanuel dari Bapa surga, yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Glory, haleluya.
Tuhan juga tolong kepada Pak Handokolo. Ya, Tuhan memberi kemenangan juga Pak Handokolo. Amin. Dibawa sama istri dan anaknya. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom.